Baik, kemudian ada permohonan dari Pak Todung berkaitan dengan minta pemeriksaan pembuktian saksi dan ahli digabung di tanggal 1 ya. Tanggal 1 yang mulia. Iya, tapi kami tadi sudah bicarakan di internal majelis. Sepertinya sulit dipenuhi nih Bapak, karena sangat banyak saksi yang sudah diajukan oleh pemohon nomor 1 saja lebih dari 19, meskipun nanti kami akan minta supaya tetap konsisten di 19. Itu direkayasa dengan waktu yang dipakai bisa sudah 1 harian penuh itu. Jadi sepertinya mohon izin yang mulia. Kami juga mengajukan hal yang sama yang mulia, mengenai waktunya bisa diperpanjang waktunya, tapi bersamaan pemeriksaannya 01 dan 03. Gimana? Dari pihak kami yang mulia. Oh, pihak maksudnya ya pengaji yang kedua. iya. Ya. Kalau Ya. pihak nomor 1 kan saksinya maksimal kan mau dipakai jumlahnya itu. Betul yang mulia, tapi kan waktunya kan bisa jadi gabung 2 waktu ini, bisa kami gabung waktunya mereka dengan waktu kami, jadi bisa panjang waktunya yang mulia. Iya, tapi nggak cukup waktunya 1 hari itu. Jadi menjadi 2 hari jadinya yang mulia. Oh, mintanya digabung terus 2 hari itu. Digabung terus yang mulia, ya. Digabung sampai selesai pemeriksaan. Apa esensinya kalau dipisahkan hari pertama untuk perkara nomor 1, hari kedua untuk perkara nomor 2 kan lebih... Karena kebetulan memang saksi dan juga ahlinya materi kita agak berkaitan yang mulia. Tapi kan untuk jumlah 1 harinya mau dibagi 2 begitu. Iya, jadi besoknya kita bagi 2 lagi juga yang mulia. Gimana? Sepertinya susah itu Pak. Kami tidak bisa penuhi karena akan mempersulit sistematikanya nanti pembagian isunya juga akan lebih mudah kalau per perkara saja. Baik yang mulia, kami serahkan kepada yang mulia. Baik. Lalu yang kedua yang mulia, kami juga mohon izin, kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia. Terima kasih yang mulia. Iya, nanti kami bahas itu. 4 ya, 4 menteri ya. 4 menteri yang mulia, betul. Baik, Pak Todung dulu ya tadi. Ya, kami juga sebetulnya sudah menulis surat tadi, Iya. yang mulia sudah menyampaikan itu. Buat kami karena efisiensi dan transparansi untuk mendengar saksi dan ahli, buat kami itu penting. Jadi kami sebetulnya mendukung ya usul dari pemohon 1. Iya. Tapi kalau majelis hakim sudah mengatakan itu tidak mungkin karena kesulitan mengatur manajemen waktunya, kami tentu menerima kebijaksanaan majelis. Dan untuk permintaan ya dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Demikian juga dengan usulan pemohon 1 untuk Menteri Sosial. Paling tidak 2 kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital, dan kami mohon perkenan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut. Nah, satu lagi yang mulia, dalam hal saksi fakta dan dalam hal ahli yang waktunya sudah ditentukan oleh majelis, kami hanya ingin mendapatkan klarifikasi dari hakim ketua, karena kalau juru bicara itu hanya 2 yang mulia, itu kan akan sangat sulit untuk konsentrasi kepada semua saksi fakta dan kepada semua ahli yang jumlahnya juga cukup banyak. Kami mungkin ya ada 8 ahli yang kami ingin ajukan. Saya tahu bahwa ketua
Majelis yang mulia sudah memberikan 19 ya, dan itu terserah kepada kami berapa banyak ahli dan berapa banyak saksi fakta. Nah, kami hanya berharap bahwa jubir yang kemarin disampaikan kepada kami oleh yang mulia itu tidak terlalu kaku, tidak terlalu rigid ya, jadi yang lain juga bisa ikut melakukan cross eksaminasi pertanyaan kepada ahli maupun saksi fakta. Baik. Itu saja yang mulia. Berkaitan dengan juru bicara, memang kami sudah tentukan untuk setiap saksi tetap 2 orang. Kalau nanti sudah ganti saksi, kemudian ganti jubir, silahkan Pak. Jadi yang penting setiap saksi atau ahli yang diajukan hanya boleh ada 2 penanya untuk jatahnya. Tapi kalau sudah ganti saksi, sudah ganti ahli, nanti bisa bergantian. Terima kasih yang mulia. Baik. Kemudian soal waktu tetap kami lebih mudah dan lebih sistematis kalau dipisah untuk pemeriksaan saksi dan ahli, sehingga untuk hari Senin tanggal 1 April 2024 giliran pemohon nomor 1 untuk mengajukan ahli dan saksi, tidak boleh lebih dari 19 orang. Kemudian mekanisme jubir sama dengan tadi yang disampaikan kepada pemohon nomor 2. Kemudian berkaitan dengan ada beberapa permintaan untuk memanggil kementerian, itu nanti kami akan bahas dulu di rapat hakim. Kemudian para pihak supaya hadir tanpa kami panggil untuk jadwal-jadwal tersebut. Sedangkan hari Senin tanggal 1 April pemohon nomor 2 tidak hadir dulu, jadi istirahat dulu. Sementara yang lain tanpa kami panggil supaya hadir karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi. Baik pihak terkait, Bawaslu, KPU, dan pemohon nomor 1. Yang mulia, semuanya nanti akan diserahkan kepada keputusan yang mulia, tapi sehubungan dengan permohonan daripada nomor 1 untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, kami hanya mohon dipertimbangkan saja bahwa mengingat ini bukan pengajuan perkara ini bukan perkara pengajuan norma, tapi ini adalah satu sengketa di mana menurut kami adalah berlaku asas actori in comput probatio, bahwa barang siapa yang membuktikan haknya maka dia harus berbukti ada pada penggugat, maka pemohon, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Kedua, bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada Pak Menteri tersebut untuk perkara ini. Itu saja yang kami sampaikan. Baik, itu bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan. Yang mulia, boleh menyampaikan sedikit apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu. Ini adalah satu proses pembuktian, terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun juga penggunaan bansos itu adalah dari APBN, dan APBN itu adalah milik kita semua, bukan milik orang tertentu. Nah, oleh karena itu, karena ini tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atau dimintai keterangan terkait dengan hal-hal yang lain, maka kami harapkan kami diberi kesempatan untuk meminta mereka dihadirkan sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan bansos yang sampai 495 triliun. Iya, mungkin cukup Pak Mahir, nanti kami pertimbangkan semua itu. Karena memang harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartes ya, adversarial. Jadi ketika mahkamah harus membantu memanggil, nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu. Jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat Mustad Hakim. Sehingga nanti kalau
hadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang